Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan terkait dengan pembahasan hukum ubudiyah. Kalau sholat sudah kita anggap cukup, kita sekarang bicara tentang puasa ya. Puasa itu as-saum atau as-siyam. Poso ya. Jadi puasa itu imsak. Akar katanya dari makna imsak. Imsak itu artinya menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau dalam istilah fikihnya adalah imsakun anil muftirat. Jadi dari segi bahasa itu imsak, menahan artinya tidak melakukan sesuatu. Kalau dari segi istilah makna dalam disiplin ilmu fikih itu disebut dengan imsakun anil muftirat. Menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan terhadap puasa itu. Itu ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya maksusah, yang dikhususkan atau yang ditentukan. Jadi kalau dalam ibadah yang selain puasa itu semua bentuk perintah atau bentuk ibadahnya itu bersifat fi'lus syai' ya. Fi'lus syai'. Salat itu fi'lus syai', melakukan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, fi'lus syai'. Haji itu fi'lus syai'. Jadi ada pekerjaan, ada ucapan ya yang harus dilakukan. Zakat itu fi'lus syai', memberi ya. Tapi khusus untuk puasa itu justru tarkus syai'. Jadi ibadah yang meninggalkan sesuatu. Ya. Namanya tarkiyah ya. Kita menyebutnya namanya tarkiyah, ibadatun tarkiyah. Ibadah kang bangsa ninggalno. Kalau yang selain puasa ibadatun fi'aliyah. Ibadah kang bangsa melakukan, ya ada fi'lus syai', ada melakukan sesuatu. Ini tentu fokus dari hikmah atau tujuan dari ibadah ini berbeda dengan ibadah yang lain gitu ya. Kalau dalam puasa ini karena tarkus syai', karena meninggalkan sesuatu, maka dalam ibadah puasa itu menahan dari sesuatu yang menjadi kebiasaan, menjadi keinginan kita. Hampir setiap hari kita punya sekian keinginan, sekian ya syahwat, sekian nafsu yang biasanya bebas kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan puasa, maka semua yang menjadi keinginan kita itu kita hentikan, kita tinggalkan, kita imsak, kita tahan gitu ya. Kalau puasa itu lebih melatih melakukan sesuatu kan. Kalau selain puasa itu melatih melakukan apa? Sesuatu. Sholat itu melatih mulai dari kita takbiratul ihram, rukuk, sujud, sampai kemudian salam. Jadi melakukan. Zakat juga begitu. Jadi melatih untuk berbuat. Tapi kalau untuk puasa ini melatih untuk mendidik, mengedukasi untuk menahan diri, tidak melakukan sesuatu. Jadi duwe karep tapi aja dilakon. Paham ya? Nah iki karepku lakonono ya, kamu kudu nglakoni ini kalau selain puasa itu. Maka lalu konsekuensi atau apa ya? Akibat yang muncul dari ibadah puasa itu adalah bangunan keikhlasan. Bangunan apa? Ikhlas. Kalau ibadah yang selain puasa itu
potensi untuk dipamerkan itu besar, ya. Jadi potensi kemungkinan untuk dipamerno, diduduhno wong itu besar. Karena kelihatan kan, sesuatu yang dilakukan itu kan kelihatan. Sesuatu yang diucapkan itu pasti bisa didengar, ya. Maka potensi atau kemungkinan untuk bisa ditontonkan, diperlihatkan itu sangat besar. Sehingga riya itu semakin peluangnya besar dalam ibadah selain puasa. Tapi kalau puasa itu tidak, karena memang tidak ada yang dilakukan. Karena tarkus syai', ya, meninggalkan sesuatu. Kan nggak bisa. Orang yang puasa dengan tidak, ketika sama-sama sedang tidak makan, ya gak ketok. Paham ya? Sedang tidak makan, sedang tidak minum, bodoh-bodoh menengi orang ketok itu. Tapi nek wong sholat dengan yang tidak sholat kan pasti kelihatan. Karena sholat ada yang dilakukan, ya, fi'lus syai'. Nah, puasa itu adalah tarkus syai'. Maka puasa itu tekanannya pada bangunan sabar. Yang kedua adalah bangunan ikhlas. Jadi tujuan atau hikmah yang ditekankan yang bisa diperoleh di dalam ibadah puasa itu adalah as-sabru, sabar. Yang kedua adalah al-ikhlas. Karena memang keduanya tidak bisa dipisahkan, ya. Dalam konsep dunia tasawuf itu sabar dan ikhlas itu sesuatu yang saling terkait. Orang sabar itu punya keikhlasan tinggi. Kalau tidak ikhlas, dia tidak bisa sabar. Ya. Karena ikhlas itu berarti menjaga semua yang dilakukan itu karena Allah. Sudah kalau karena Allah itu dia hampir cuek gitu, ya. Hampir bisa dikatakan orang reken terhadap segala sesuatu yang terkait dengan dirinya gitu, yang terkait dengan omongan orang lain terhadap apa yang dia lakukan itu. Maka biasanya munculnya terkesan lalu menjadi cuek. Orang yang terlalu sok peduli dengan omongan orang, yang terlalu responsif, yang terlalu menanggapi, yang terlalu reaktif itu, satu, pasti kesabarannya dia tidak ada. Yang kedua, keikhlasannya pasti dipertanyakan karena dia masih merasa terusik dengan apa yang diomongkan oleh orang lain gitu, ya. Nah, puasa itu fokusnya tadi itu pada bangunan apa? Kesabaran dan keikhlasan. Keikhlasannya itu pada aspek karena puasa itu bersifat tarkiyah, paham ya? Pada tarkiyah, keikhlasan. Kesabaran itu karena puasa itu bersifat imsakun. Kita menahan dari sesuatu yang kita inginkan. Kita karep makan, karep minum, karep ngopi, karep ini macam-macam, ya. Tapi kita tahan karena di situ ada perintah Gusti Allah itu. Jadi perlu edukasi, ya. Jiwa itu juga perlu dilatih, perlu dididik. Dididiknya adalah dengan proses pembiasaan tadi itu. Keilmuan itu memandu, lalu proses pembiasaannya adalah melalui sesuatu yang bersifat langsung, konkret, melakukan atau menahan tadi itu, gitu ya, menahan itu tadi. Sehingga kalau difahami secara lebih jauh, Allah itu dalam hal menjaga kehidupan manusia itu dari berbagai aspek syariat, ya. Semua syariat yang diajarkan di dalam agama itu sesungguhnya adalah untuk menjaga kehidupan manusia itu. Untuk menjaga, kemarin saya katakan begitu, untuk menyempurnakan terhadap kehidupan manusia ini. Menjaga dan menyempurnakan kehidupan manusia. Karena manusia diciptakan itu ada tugas, ada fungsi. Allah menghendaki seperti itu. Nah, semua syariat itu begitu.
menjaga itu. Puasa menjaga dari aspek yang berbeda dengan apa yang dijaga dengan sholat itu. Haji dia punya orientasi, punya tujuan, punya hikmah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Sehingga tidak cukup orang itu hanya dengan sholat, gitu ya. Harus dijaga dengan zakat. Jadi zakat itu sesungguhnya menjaga kehidupan kita. Puasa itu menjaga kehidupan kita. Coba kalau orang itu serakah, karena nggak bisa menahan keinginan ya. Efek dari orang yang tidak bisa menahan keinginan itu kan lalu menjadi serakah, menjadi brutal, ya toh, menjadi saenai dewe, itu kan bisa berisiko untuk dirinya toh. Dari aspek kehidupan sosial ya. Belum lagi dari dirinya sendiri. Aspek ketidakmampuan menahan diri dari apa yang dia inginkan tentang makanan, tentang minuman, itu pasti juga berdampak terhadap dirinya kan. Karena kita punya batasan yang terukur untuk kebutuhan, berapa makan kita, berapa yang harus kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau itu tidak terkendali, karena tidak punya daya imsak tadi itu ya, daya tahan terhadap keinginan itu ya berisiko besar. Berisiko besar. Maka sekali lagi, yang harus dibangun sesungguhnya semua syariat itu untuk kepentingan kita. Allah menghendaki kita supaya urip itu toto terjaga dengan baik itu dan menjadi sempurna itu. Paham ya? Itu intinya itu. Nah, puasa itu pada satu titik adalah seperti tadi ini. Memperkuat, menjaga, membangun terhadap ketahanan diri dari segala ambisi, keinginan yang tidak terkendali, apalagi yang tidak sesuai dengan kepentingan syariat itu. Sehingga penting. Perlu enggak puasa itu? Sangat perlu. Ada puasa yang wajib itu minimal ya 1 bulan. Ada puasa yang kamu dianjurkan Senin Kemis. Ada puasa Yaumul Bid itu ya. Itu dalam rangka untuk proses terus menjaga kehidupan kita ini. Ya. Asalillah itu insya Allah enak. Kalau Allah menakdir apa? Menentukan syarat itu berarti kita ini mampu. Mampu. Ya. Ini kok ada kondisi secara kasuistik orang tidak mampu karena sakit, karena dia dalam kondisi yang bepergian ya. Allah memberikan hak rukhsah itu tadi kan, kalau dalam puasa wajib ya. Artinya orang tidak makan sehari itu hidup sesungguhnya. Dia bisa hidup. Jadi bukan bentuk Gusti Allah mulosoro atau menyiksa terhadap kehidupan kita enggak. Ada batas-batas itu ya Allah harus mengendalikan gitu ya. Ya manusia nurutin nafsu nurutin karpe itu berbahaya gitu kan. Dikendalikan dengan itu. Gini. Oke ya. Itu gambaran hikmah ya. Hikmah itu bisa banyak. Kenapa puasa itu menjadi sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Yang dipikir-pikir luar biasa ya, semua syariat dalam Islam itu. Sing gak genah itu kan menungsoni ya. Menungsoni. Ya dianggap pembebanan, dianggap kok. Semualah gitu, semua syariat Islam. Jadi saya ulangi, kalau puasa itu bersifat apa? Ibadatun tarkiyah. Apa namanya? Ibadatun tarkiyah. Kalau selain puasa, ibadatun fi'liyah. Apa namanya? Ibadatun fi'liyah. Tarkus syai' artinya ibadah yang sifatnya tidak. Sing ibadah ora makan, ora minum, gitu loh ya. Jadi ya menang, gitu, menang. Sekarang, yang puasa dengan tidak, saya kan tidak tahu. Senin kan sekarang ya. Kayak akeh gak poso nih ya. Aku enggak tahu kalau sekarang saya puasa kan. Puasa untuk hari ke-22 ini sudah ini. Dari 43 yang saya inginkan untuk poso 43 dino. Ben supaya bisa terbang kayak iso mudun. Ya, iso ngilang kayak iso balik ya. Ya kalau sudah niat ya enteng aja. Kalau saya ini paling enggak
Nggak hobi puasa itu. Senin Kamis itu jarang. Tapi kalau sudah niat gini nekat, ya bisa. Gitu. Bisa. Yang mau nanti, mari kita buat agenda puasa 43 hari. Oh, sakti kamu nanti ya. Iso ngilang rasa balik tadi itu ya. Harus pakai jalur-jalur langit ya. Jalur langit itu woso, tahajud, apa itu, wiridan itu. Itu jalur yang di luar jalur normal gitu ya. Hidup ini ada jalur normal namanya sunatullah ya. Ada jalur di luar yang normal, yang ghairu adiyah namanya khariqah lil adah. Ada jalur-jalur yang di luar logika, di luar kenormalan hidup ini. Nah, kamu tinggal pilih. Kalau hanya milih jalur normal saja ya enggak apa-apa. Ya. Tapi dapatnya juga yang standar-standar normal. Tapi kalau melakukan sesuatu jalur dari banyak jalur, maka Anda akan bisa memperkuat potensi mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak standar. Ya. Karena sekali lagi Allah tidak terikat oleh sebuah jalur tadi itu, oleh sebuah hukum sebab akibat. Sunnatullah itu tidak mengikat pada Allah. Itu Allah justru menciptakan sunnatullah, bahwa orang untuk kenyang itu makan itu kan namanya sunnatullah. Orang untuk bisa sembuh itu pakai namanya obat, pakai namanya dokter, itu sunnatullah. Hukum normal yang berlaku, paham ya? Tapi di luar itu apakah bisa? Pertanyaannya, Allah menyembuhkan orang tanpa obat, tanpa seorang dokter. Bisa enggak? Bisa. Makanya contohnya Nabi Isa, dalam Al-Quran cukup disentuh begini, sembuh. Jadi obat itu adalah salah satu pilihan dari Allah untuk menyembuhkan. Itu menjadi standar normal yang terumuskan. Karena rumus maka kita bisa belajar. Paham ya? Logika itu. Tapi Allah bisa saja menghendaki dalam kehendak Allah, dalam kondisi tertentu menjadikan seseorang mendapatkan sesuatu di luar jalur normal ini gitu loh ya. Nah, jalur yang tidak normal itu yang kita coba cari gitu ya. Wattaqullah wa ya'allimkumullah untuk ilmu itu. Paham ya? Makanya lalu ada mukjizat, ada namanya karomah, ada namanya ma'unah. Nah, jalur ini bukan jalur ilmiah, bukan jalur empirik, sudah ekstra empirik ya. Ekstra empirik. Nah, kalau kita sekolah kuliah itu kan jalur normal yang kita cari. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus melalui jalur sunnatullah yang normal itu. Tapi hidup itu ada yang tidak normal. Ya karena Allah itu jaiz, menciptakan sunnatullah itu jaiz. Apakah seorang bayi itu lahir mesti dari ayah ibu? Ya tidak kan, Nabi Adam tidak. Paham ya? Nabi Isa juga tidak ada ayahnya, namanya begitu ya. Bisa saja karena Allah menghendaki, artinya sebab itu bagi Allah tidak sesuatu yang mengikat. Bagi kita ini yang mengikat gitu. Pengen main ya kudu, tapi kita tidak boleh hanya makan yang menjadikan kita kenyang. Tidak. Allah bisa saja menjadikan orang hidup tanpa makan. Makhluk yang hidup tanpa makan ada kan? Malaikat. Malaikat kan tidak makan, tidak minum. Maka tidak ribet dengan urusan namanya pengendalian urusan stabilitas makan macam-macam ya. Malaikat tidak perlu menteri pertanian, tidak perlu menteri gizi ya, perlu ribet gitu. Tapi ada dinamika gitu loh ya. Jadi tetap ada min plusnya. Paham ya? Artinya sunnatullah itu tidak mengikat bagi Allah. Karena sunnatullah itu sifatnya jaizun fi haqqihi ta'ala. Allah memilih itu agar supaya hidup kita ini tertib. Kita untuk kita gitu, bukan untuk Allah. Tapi apakah Allah bisa menciptakan sesuatu di luar hukum yang berlaku secara normal? Sangat, karena Allah itu maha kuasa. Ini pilihan kok, bukan keharusan. Ya, bisa dengan cara Allah sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin dan terbuka bagi Allah. Tapi kita harus melakukan tentu sesuatu yang tidak normal, yang tidak biasa gitu ya. Ya, yang tidak biasa. Ya kalau hanya jalur logika normal saja ya bisa, tapi rodok suwe gitu ya.
Nah, bentuknya kayak apa, itu bisa banyak macam untuk hal yang bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Tadi intinya menahan diri kita untuk tidak mengikuti apa yang menjadi nafsu kita ini. Mbuh itu berupa poso, berupa sedekah, paham ya? Mbuh berupa kita ini istiqomah, mulangnya gitu. Semua itu akan bisa melahirkan hal yang luar biasa. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran dikatakan, alladzina amanu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah itu. Jadi konsistensi, komitmen, disiplin yang tinggi dalam melakukan kebaikan, dia akan melahirkan sesuatu yang di luar, hasil di luar daripada hal-hal yang kita pikirkan, yang kita logikakan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun membantu kita. Paham? Malaikat itu care banget kok dengan kita. Care banget. Dengan syarat kita memang tahu cara bagaimana menurunkan malaikat itu. Ya tentu malaikatnya gak ora ketok, malah kita wedi ya. Ini kok ono makhluk liya gitu kan. Artinya tiba-tiba ada kemudahan, tiba-tiba ada ini, gitu loh ya. Tiba-tiba itu bahasa Qur'annya min khaisu la yahtasib. Bahasa Kanjeng Nabi apa? Min khaisu la yahtasib. Dalam Al-Quran juga ada kan? Wa yarzuqu min khaisu la yahtasib. La yahtasib itu di luar standar normal itu, ya. Di luar apa standar normal yang biasa itu. Yang normal tetap kita lakukan sesuai dengan semua target ini, tapi jangan hanya itu yang kamu yakini, hidup ada sesuatu, gitu ya. Jangan dibalik, wah hidup ini bisa aja, saya tidak usah mengikuti yang sunnah itu, tidak bisa. Sunnah ini juga pakem, hukum yang berlaku pada kehidupan, paham ya? Sementara di luar hukum ini, Allah juga tetap punya hak, punya kekuasaan untuk bisa menentukan segala sesuatunya di luar yang kita duga itu. Anda lihat dulu lah, siapa yang bisa menduga kalau zaman Pak Harto yang begitu kuat bisa tumbang hanya karena persoalan krisis. Paham ya? Siapa yang kita menduga tiba-tiba terjadi gerakan kayak begitu hanya karena gara-gara urusan kebijakan ABC yang tidak menyenangkan lalu muncul itu. Siapa yang bisa menduga yang asalnya DPR begitu kuat sekarang ketakutan semua gitu ya. Paham ya? Cara Allah itu kan gampang banget. Set gitu rak titik. Paham ya? Siapa yang kata menduga bisa saja ya? Lalu akan terjadi perang besar. Dunia ketiga lagi ya. Mau gitu ya. Karena gara-gara omongan yang kecil yang salah. Jadi cara Allah itu bisa begitu banyak. Paham ya? Makanya hidup kita jangan terikat oleh satu cara itu. Yang paling pas itu ya terus mendekat kepada Allah itu. Baik tadi ya, bentuknya yang sifatnya tarkiyah maupun yang sifatnya apa? Fi'aliyah itu, fi'alus syait. Kata kuncinya memang untuk bisa mendapatkan extraordinary apa istilahnya. Sesuatu yang di luar dari yang lumrah itu, yang tidak biasa itu ya istiqomah itu memang, istiqomah itu. Istiqomah itu begini nih, kita ngaji pagi, berangkat, ngaji, kita wiritan, istighosa, terus gitu. Nah, orang bisa istiqomah itu perlu keikhlasan gitu loh ya. Orang ikhlas itu kan tidak ada tekanan apa-apa gitu ya. Kon ngene sekarang bukan ini ya wis. Paham ya? Sabaran. Yang penting bahwa yang kita lakukan itu memang kebaikan yang dibenarkan di dalam agama. Ada yang nanya, ini pelatihan jadi wali ini ya. Wali itu orang yang dikasih sama Allah. Jangan dianggap wali itu orang sing aneh-aneh itu jadapin, enggak.
Wali itu orang yang disayang sama Allah, disayang. Kini disayang itu apa? Ibadahnya kok gampang, tapi saya disayang. Ya, mulangi tambah tenanan, kasih tambah api, itu berarti. Tapi kalau kita melakukan kebaikan itu begitu berat, begitu hitung-hitungan transaksional, itu berarti tidak layak untuk jadi wali Gusti Allah itu. Wali kelas bisa, ya. Tapi walinya Allah belum. Ya. Wali kelas atau mustahik itu bisa. Silakan, ayo, Ari. Ayo. Semisal begini apa? Kadang itu kan ada satu hal-hal itu yang terjadi di luar nalar manusia. Contohnya, misalnya ada anak yang sakit, sudah diusahakan diobatkan dimanapun, tapi tidak ada hasil, tidak sembuh. Sudah diperiksa sama dokter, ternyata saja saja. Kemudian akhirnya dibawa ke yang bisa dikatakan sebagai seperti yai, tapi yai yang insya Allah diberi minum dan ada doanya, dan doanya itu dari Al-Quran. Atau mungkin seperti ini, kita dihadapkan pekerjaan yang insya Allah sangat baik, kemudian kita itu bingung mau pilih yang mana. Akhirnya kita coba untuk bertanya kepada yang beliau yang tadi. Kita anggap mengerti ya. Apakah itu termasuk hal yang syirik? Ya. Tinggal kita, artinya begini, niat kita meminta kepada kiainya atau kepada dukun ya, kalau biasanya orang yang pintar itu, atau minta kepada Allah melalui dia. Paham ya? Jadi kalau niatnya yang kita anggap hebat atau yang kita anggap sakti, yang kita anggap luar biasa itu bendanya atau orangnya, paham ya? Yaitu menjadikan syirik. Ya. Tapi kalau kita menganggap bahwa Allah memilih atau Allah kita anggap dalam pikiran atau dugaan kita Allah memberikan kelebihan atau maziyah kepada, maziyah itu kelebihan, seseorang atau kepada benda tertentu yang lalu dia mempunyai kelebihan, Allah yang memberikan, lalu kita memanfaatkan itu nggak apa-apa. Ya, ujungnya tetap kepada siapa? Gusti Allah. Ya sama dengan kita minum pil kan berdoa. Pil itu kan barang. Kalau Anda niati dalam pikiran kita karena pil itu kita sembuh, ya itu sebenarnya nggak benar itu. Kalau nggak dikatakan syirik ya. Syirik khafi lah paling tidak. Yang menyembuhkan siapa sesungguhnya? Gusti Allah. Pil itu ditugasi oleh Gusti Allah, kita meyakini. Tugasnya dari mana? Dari proses yang ilmiah kalau itu. Ya PK mesti menyembuhkan, masih kalimatnya belum tentu. Ada tetap space. Oke lah, pil itu menyembuhkan tapi tetap 90%. Yang menyembuhkan 90%, yang 10%-nya masih belum tentu. Paham ya? Makanya kita pakai bismillah, ya Allah, ganti wasilah. Yang betul itu. Wasilah itu pelantara. Ganti pil ini muka-muka diparingi sembuh. Ini tidak disembuhkan, berarti Allah mengendaki sesuatu yang beda. Karena sembuh atau tidak, andai kata sembuh, kita senang baik. Andai kata tidak, sesungguhnya takdir Allah itu juga yang terbaik, kita tidak tahu. Paham ya? Maka di situ lalu ada husnudzon pada Allah, ada tawakal. Paham ya? Ada memahami. Sehingga orang mukmin itu enteng dalam hidup itu. Kita ini kan sudah dilatih sesungguhnya. Tiap hari ada kehilangan dalam diri kita. Yang tidak tampak atau yang tampak. Contoh ya, ketika umur kita tambah, sesungguhnya kita ada kehilangan. Yang asalnya kuat menjadi tidak kuat. Sing asale untune lengkap iso mangan opo wae, untune berkurang. Pandangan kita mulai berkurang. Sesungguhnya apa? Ada kematian-kematian kecil yang kita tidak tahu. Karena hidup itu sesungguhnya adalah hanya sebuah pergeseran, pindah. Dari situasi A pindah kepada situasi B dan seterusnya. Nah pada tingkat tertinggi sesungguhnya, naluri orang manusiawi fitrai wong iku nek kelangan itu sedih, ya. Tapi harus dikembalikan kepada Allah. Berarti Allah memberikan yang terbaik. Boleh sah kita menangis, kita sedih itu menangis boleh. Tetapi harus jangan kehilangan Allah dalam hidup kita. Maksudnya begitu. Nah itu perlu proses berlatih ya. Perlu proses berlatih itu. Jadi kalau kita meyakini wong pinter, kiainya itu yang memberikan penyembuhan itu salah. Paham ya? Siapa yang memberikan?
Gusti, tapi kita meyakini Allah memberikan tugas. Nah, kalau kita sebut tugas ya, fungsi terhadap benda tertentu untuk bermakna ini, berhikmah ini, itu ya, karena semua punya hikmah. Ya, daun-daunan saja kan banyak toh. Allah memberi tugas, oh kalau ini untuk ini, obat ini, kan gitu ya. Tapi apakah daunnya yang berikan? Tidak kan. Yang berikan siapa? Allah. Sekarang begini, tangan kita dengan kuping kita, bendanya kan sama. Ini ada daging, ada tulang. Ya. Tapi kenapa ini tidak bisa mendengar, ini bisa mendengar? Ya karena Allah menugasi kuping kita mendengar. Bahwa lalu untuk mendengarnya Allah menciptakan ada sekian, ada saraf, ada ini, iya. Tapi apakah hanya dengan itu mendengar? Ya tidak. Mendengar kadang tidak harus dengan telinga. Paham ya? Paham ya? Melihat kadang tidak harus dengan mata. Mata ini fisik. Yang ditugasi, sekali lagi ditugasi ya. Orang sama-sama punya kepala, tapi yang satu bisa mikir sisi hilang akale, sisi akale tambah bagus, kan ada. Ya orang motornya sih ketok podo motornya ono, tapi gak iso ndelok. Berarti penugasan atas matanya dia dicabut oleh Gusti Allah itu. Nah, pasti ada sebab yang normal atau sebab yang tidak biasa gitu ya. Ya, makanya ada yang tiba-tiba, gitu, ada yang ini. Jadi kembalikan kepada Allah. Apakah kita tidak boleh ikhtiar? Harus, karena itu sunatullah memang harus begitu. Tapi ikhtiar itu jangan berhenti pada ikhtiar bikin koma. Kalau saya makan itu kenyang, maka yang mengenyangkan itu Gusti Allah. Karena kata Allah itu saya. Yang beri makan, saya yang memberikan dia. Makanya Kanjeng Nabi itu kadang mengajari sahabat pada tingkat itu. Yang contohnya saya contohkan kemarin, Nabi itu ketika ada sahabat yang sedang makan-makan, menyembelih kambing, domba ya, menyembelih kambing. Lalu Nabi minta pada sahabat, Abi Rafi namanya sahabat itu kalau tidak salah. Dalam hadis kitab Musnad. Ya Abi Rafi, nawilni adzira. Karena menyembelih kambing, Nabi minta dikasih sampil kambingnya kaki yang depan. Adzira itu kaki depan, itu memang kaki yang paling bagus. Orang Arab itu kaki yang paling bagus itu kaki depan yang gembuk, yang gamuh. Kalau yang belakang itu cenderung atos. Orang Arab singruh ya. Makanya orang Arab itu makan masuk kambing ya nggak ada masalah karena tahu struktur apa karakter kambingnya itu. Kalau kita pokoknya daging sembarang yang dipangan ya. Jadi masalah. Nawilni adzira, Nabi minta satu kali, kasih oleh Ibnu Rafi. Terus Nabi masih minta lagi, nawilni adzira, dikasih dua. Logikanya habis kan? Logikanya apa? Habis. Dan Nabi tahu kalau kambing itu kaki depannya hanya dua. Tapi Nabi masih minta yang ketiga kalinya. Wis dikai, nawilni adzira. Loh, kata Ibnu Rafi, Nabi, dziranya kambing kan hanya dua. Ya kata Nabi, ya sudah. Karena pikirannya Birofi itu berdasarkan apa? Logika yang berlaku pada umumnya, kaki kambing berapa yang depan? Dua, yang belakang dua. Tapi Nabi itu sesungguhnya ingin mengajari bahwa dua itu bukan keharusan. Kalau saya minta lagi dan Allah memberi, sampil itu juga akan datang lagi diberi Allah. Maka Nabi lalu dawuh, andai kata kamu tidak bilang bahwa kambing itu kakinya hanya dua, maka Allah pasti akan berikan begitu banyak sampil yang akan keluar dari tempat yang kamu ambil itu. Kaget deh. Ini Nabi loh ya. Karena Nabi itu bisa mengendalikan alam semesta ini. Dia bisa mengendalikan daun, bisa jadi ini. Dia bisa mengendalikan matahari. Bahkan untuk mandek itu Allah nuruti itu karena, paham ya? Karena saking dekatnya dengan Allah. Jadi ibarat anak uno yang paling disayang, dia bisa minta apa saja kepada Allah itu. Paham ya? Nabi itu bisa mengendalikan, bisa mengatur kita, tapi Nabi tidak melakukan itu. Tapi Nabi sekali-sekali menampilkan itu. Karena Birofi itu melihat dengan logika pikirannya, Nabi kan hanya, dira itu kan, asyad dira'ani ya Rasul. Kambing itu kan hanya dua. Dan siapa yang tidak tahu, Nabi pun mestinya tahu kan? Paham ya? Tapi dia kan berpikirnya logis, dia tidak salah. Tapi ada yang dia lupakan bahwa di luar
kenormalan bahwa kambing itu dua, apakah Allah bisa lalu memberikan lagi di situ ada sampil yang turun, tiba-tiba jadi sampil, bisa enggak? Jawaban, bisa enggak? Bisa, jangan takut kamu, bisa. Tapi itu harus Nabi yang bilang, karena Nabi dekat dengan Allah gitu. Terus kata Nabi, andai kata kamu tidak berkata itu, Allah pasti akan memberikan lagi dhiro itu kepada kita, yang tidak terbatas. Wah, gak ngerti kula kan Nabi kita kira begitu ya. Andai kata ngerti kan pada pesta dhiro itu tadi itu. Pesta apa? Sampil. Hidupmu boleh dan memang bahasa logikanya secara ilmiah harus melalui sunnatullah itu. Tapi keharusan itu jangan menutup, saya ulangi ya, keharusan itu jangan menutup ada kemungkinan bahwa Allah tetap bisa memberikan sesuatu di luar yang normal itu. Maka kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus beramal yang lebih baik? Kenapa kita harus punya tirakat? Kenapa kita harus punya ini? Karena ada jalur-jalur yang kita tidak tahu untuk mendapatkan sesuatu yang normal itu. Paham ya? Dengan cara Allah itu. Ya sama dengan sahabat yang suka bertani, para petani yang Nabi ketika lewat, lalu kemudian mengawinkan kormanya. Nah, hadis ini yang salah difahami ya. Yang lalu muncul hadis Nabi yang dikatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang persoalan duniamu. Sesungguhnya ini jangan difahami Nabi itu tidak ngerti tentang urusan dunia. Bukan, Nabi itu ngerti. Yang justru tidak paham itu sahabat yang ketika menjadi para petani yang ketika oleh Nabi diajarkan sesuatu yang di luar logika itu tadi. Dan Nabi tidak maksa itu. Kurma itu pada umumnya harus dikawinkan untuk bisa jadi baik. Terus Nabi bilang, kenapa sih kok harus dikawinkan? Kenapa? Cobalah kamu tanpa dikawinkan. Dituruti betul, merasa tetap punya logika ilmiahnya, ragu-ragu, macam-macam. Akhirnya betul, tanaman tidak begitu bagus. Ya, ibaratnya Nabi lalu bilang, kamu jangan nggak yakin kok. Andai kata yakin Gusti Allah itu bisa menjadikan kurmamu menjadi buah api tanpa harus dikurung, itu akan bisa terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi, hidup kita memang diberikan patokan standarisasi melalui hukum alam tadi, sunnatullah tadi. Tapi itu tadi loh ya, sunnatullah itu jangan menutup terhadap keyakinan bahwa Allah tidak terikat, paham ya? Oleh apa? Sunnatullah tadi, tidak ikat hukum alam. Kamu pakai keris yang Allah diberikan kelebihan bisa. Karena bisa jadi yang punya keris itu dia tirakat pada Allah, lalu mohon ya Allah berikan ini. Kelebihannya sama dengan pil tadi itu kan. Pil itu lalu diberi kelebihan, tapi jalurnya jalur ilmiah kan begitu toh. Tapi ojo diyakini kerisnya yang bisa. Jangan diyakini ali-alinya. Mungkin ali-ali itu punya kelebihan yang ditugasi Allah. Sama dengan tangan kita, bentuknya sama dengan bisi yang lain. Tapi bisa diberikan kelebihan oleh Gusti Allah. Ketika Allah itu menugasi, bahasa saya menugasi ya, memberikan fungsi lah kepada sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar. Biasa dan tidak biasa itu kan karena pikiran kita melihat berulang-ulang toh. Ketika itu sudah menjadi berulang-ulang biasa, menjadi yang luar biasa menjadi biasa. Yang luar biasa menjadi apa? Biasa. Kapan sesuatu itu luar biasa? Bila mana kita hanya melihat atau mengalami satu atau dua kali saja. Tapi kalau sesuatu itu sudah berulang-ulang, lalu menjadi apa? Biasa. Paham ya? Luar biasa ya, dulu kita punya HP, orang bisa telepon dari jarak jauh, tanpa pakai kabel, bahkan akhirnya bisa melihat. So itu ya biasa orang, karena tiap hari bisa melihat itu. Apa luar biasanya? Gitu loh ya. Apa luar biasanya? Luar biasa itu karena tidak biasa, gitu gampangannya ya. Nah, biasa itu karena kita tiap hari delok. Kita melihat pasangan kita, suami atau istri itu luar biasa karena jarang-jarang. Ketika dulu jarang-jarang ketok gitu ya. Cek turun dari bojo. Nah, sebendino akhirnya kok biasa ya gitu ya. Wah itu bahaya itu ya, kok biasa ya gitu. Makanya sekali-sekali ya disimpen diulihno ngene mboke ngono sak ulan ben dan menjadi luar biasa lagi gitu ya. Nek mendino ketemu tadi ini biasa gitu ya. Sadis itu namanya ya.
Ada? Beda napa? Ayo, tak napa. Teretan. Lanjut. Belum? Iya, soalnya ini termasuk banyak luar biasanya kalau orang Madura ini ya. Ayo Mas, tangan, ayo. Silakan. Yang putri, monggo. Ayo aja. Penting enggak? Ngaji begini penting enggak ini? Enak mana ngaji dengan mulang? Nek ngaji terus saya gak mulang. Ngadepi anak uang sumpek kadangnya. Nah, itu perlu istiqomah itu ya. Ya mesti aya ana sing jengkelin, ana sing ngene. Ganjarane paling nek kono kuwi enak terus lah gak pati ana ganjarane ya. Nah, ini kelebihan kamu di sini itu. Saya menjaga kehidupan ini. Kalau kamu ngulangin nak jopo ora no ais ora nakoba ya kan cumane kepala sekolah mikir ngaji, kepala sekolah itu kepet. Tahu wal kepet itu kamu. Kepet itu nguyuh gak iso cewek gitu ya. Ora ngerti agama ya. Problem kita ini semuanya hanya diukur dengan kerja, dengan kontraktual itu yang jadi problem ya. Tidak ada hati, tidak ada jiwa gitu. Yang saya katakan apa bedanya? Sama-sama dibikinkan kopi, istrimu bikin kopi, tukang nak warung dodol nggak kopi. Ada enggak beda rasa? Ada. Kalau istrimu bikinkan kan dengan jiwa. Ya. Ya, Be. Masuk nggawein kopi bojomu karo muring-muring kan gak? Oh, iki gak tau belanjane kok njaluk kopi ya. Itu berarti istri yang masih kontraktual itu ya. Jam ketiga berarti jam kedua kayak ngaji. Astagfirullahaladzim. Ya.